Halo semuanya, hari ini kita mau ke Fisherman Wharf, naik cable car. Kita mau nyetop cable car-nya di Union Square ya. Dari tempat hotel kita nginep JW Marriott, jalan kaki cuma 2 menit. Kita bisa jalan ke haltenya sih, cuman kita mau lihat situasi dulu guys. Nah ini kita sudah sampai di Union Square-nya. Mami here. Oh. Di Union Square lagi nungguin cable car-nya. Silau banget. Cable car-nya penuh guys, kita nggak bisa naik, jadi kita mau jalan ke haltenya Powell Street. Penuh keretanya di situ, jadi kita mau naik dari sana guys. Kita mau jalan ke sana, ke haltenya Powell Street. Nyegat keretanya dari sana. Liburan Natal ini banyak sekali turis yang datang ke San Francisco guys. Kebanyakan orang-orang dari Asia. Suami bilang, wah banyak banget ini turis-turis dari Asia ya. Ada Cina, India, Jepang, kemudian Indonesia. Can you knock? Hey, like this. Dingin banget. Ini 10 derajat Celcius di sini di San Francisco, lebih dingin dari San Diego. Mana itu anaknya di belakang? Oh alah. Ini dia antriannya, pengalaman must do di San Diego guys. Naik cable car legend dari pusat kota menuju ke Fisherman Wharf. Antrian ini sekitar jam 9 pagi, itu sekitar 1,5 jaman guys. Jadi musim liburan ini banyak banget yang pada mau ke Fisherman Wharf naik cable car. Antri di halte Powell Street ini bikin hati berdebar-debar ya guys. Bukan hanya karena tanjakannya nanti curam, tapi juga menanti sensasi legendarisnya. Ada pengalaman menarik pas mau naik cable car ini guys. Sambil nunggu antrian naik cable car, akhirnya saya ajak Amira untuk lihat orang-orang yang mau naik ke cable car. Ini dia suami saya. Nah pas saya gendong Amira, mau ngeliatin Amira orang-orang yang mau naik ke cable car ini, sama petugasnya malah disuruh naik. Antara kaget dan seneng, akhirnya saya panggil Justin untuk lompat langsung ke cable car-nya guys. Dan kemudian akhirnya kita meluncur guys. Kita menuju ke Fisherman Wharf. Sensasinya seru banget guys. Pokoknya jalannya itu naik turun tajam, terus anginnya seger khas San Francisco, bikin mata melek. Pemandangannya berubah dari gedung tinggi jadi pemandangan laut yang indah sekali. Derit kayu, dentang bel, senyum sesama penumpang. Cable car San Francisco adalah perjalanan menyenangkan menuju laut. Naik di tanjakan Lombard, lihat Golden Gate dan Alcatraz dari kejauhan, dan turun langsung di keriuhan Fisherman Wharf guys. Nah ini kita sudah sampai di Fisherman Wharf-nya. Pengalaman naik cable car San Francisco ke Fisherman Wharf itu magis guys. Wajib dicoba pokoknya kalau kalian ke San Francisco. Hi, mommy here. What do you want? Gummies? Oh, hold on. Won't be rough over there, okay?
Fisherman Wharf. Yeah. Itu di sebelah situ ada Ghirardelli. Ghirardelli. Itu guys. Ghirardelli tempat minum coklat. Nah itu Golden Gate-nya sebelah situ. Bisa kelihatan dari sini guys. Yes, Ami. Okay. Hot mommy fan. Hot mommy fan. Ani hot mommy fan. Wow. Where is the sea lion? You don't see the sea lion? Where is the sea lion? Golden Gate-nya di sebelah situ. Kita mau jalan ke Fisherman Wharf-nya. Kita udah nyampe. Itu udah kelihatan apa namanya Golden Gate-nya di belakang saya guys. Oke. Bau burung. We go this way, Amiwa. Ini kita jalan kaki menuju ke ikonnya Fisherman Wharf ya. Dan di situ kita mau makan di Boudin Bakery. Kita mau makan clam chowder-nya di situ, guys. Yang mau ikutan jalan-jalan hari ini monggo silahkan. Semoga kalian suka dengan jalan-jalan kita hari ini. Kita akan explore kota San Francisco ini dari ujung ke ujung dengan jalan kaki guys. Dan semoga kakiku tidak gempor. Oke, ini kita lagi jalan menuju ke Fisherman Wharf-nya. Dari Fisherman Wharf ke Coklat Ghirardelli itu ditempuh jalan kaki kira-kira antara 15 sampai 20 menit. Jadi kalau pas ke Fisherman Wharf ini pastikan kalian pakai sepatu yang nyaman. Biar bisa jalan kemana-mana. Karena di sini kalian bakalan jalan. Nggak ada ojek atau becak guys. Ada sih becak kayak becak sepeda gitu ya. Tapi nggak begitu banyak. Kalau kalian bayangin San Francisco itu punya satu tempat di mana semua ciri khasnya berkumpul. Laut, sejarah, makanan ikonik, dan energi yang bikin semangat. Itu ada di Fisherman Wharf. Ini bukan hanya dermaga. Jadi menurut saya ini adalah pesta untuk semua indera. Mari kita jelajah guys. Kita lagi mau jalan ke Fisherman Wharf-nya guys. Ini udah mau deket, udah mau nyampe. Amiranya minta digendong. Oh alah, yo. Udaranya cerah tapi dingin. Kalau kalian kesini, kalian wajib nyobain makanannya yang khas ya, kayak sourdough, bread ball, clam chowder, roti fermentasi asam khas San Francisco yang dilubangin, diisi chowder cream yang gurih, berisi kerang dan cheese. Kemudian Dungeness crab, rajungan segar yang direbus dan disajikan dingin. Dagingnya manis padat, biasanya dijual di kios-kios dengan harga per pound. Makan pakai saus butter sambil berdiri, itu experience-nya. Bau asin udara laut bercampur aroma mentega bawang putih dari restoran seafood.
Nah ini dia, ini adalah rumahnya Jiwa Bahari Fisherman Wharf San Francisco. Oke guys, sekarang kita lagi mau jalan ke Boudin Bakery di Fisherman Wharf. So guys, jadi kalau kalian datang ke San Francisco dan nggak nyobain roti asam khas San Francisco ini, sourdough, kalian belum bener-bener kesini. Dan tempat paling legendaris buat nyobain itu ya di sini, Boudin Bakery di Fisherman Wharf. Ini bukan cuma toko roti ya, jadi ini adalah living museum. Jadi rumah bagi roti yang jadi ikon kota sejak tahun 1849. Nah ini dia guys, Boudin Bakery-nya yang di sebelah kiri ini. Sebentar lagi kita mau lihat masuk ke dalam ya. Di sini kalian bisa lihat langsung proses pembuatan sourdough dari awal sampai jadi roti bentuk unik. Yang bikin spesial dari sourdough ini, starter dough-nya itu udah umurnya lebih dari 170 tahun guys. Bayangin, biangnya itu dijaga dan diwarisin turun-temurun sejak Demam Emas pada tahun 1849. Ami, itu basketnya bawa roti. Guys, ini roti-rotinya sourdough-nya di sini terkenal banget. Itu barnya yang di sebelah sana, yang di atas. Kita mau ngantri beli makanan di sini, lihat-lihat. Ini souvenir-souvenirnya guys. Ini ada wine juga, segala macam guys. Which one? You want this one? You like that? Look, this one has strawberry. Kita tadi udah pesen di sini, terus kita mau nunggu di sana guys. Oh, we're gonna pick up here. Ini oleh-olehnya guys, souvenirnya. Thank you, sir. My chowder coming. Where are you, Amira? Come on, let's go. Go follow daddy. Yay, yeah. Amira, wow, this is sourdough clam chowder. Amita, how was your fruit gummies? Dan sekarang momen yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba guys. Makan sourdough bread bowl clam chowder di Boudin
San Francisco. Rasanya yang asam unik dan tekstur cuinya itu berasal dari ragi liar khas San Francisco yang nggak bisa direplika di kota lain, guys. Rotinya itu punya crust yang renyah, gila guys. Dalamnya lembut dan agak kenyal dengan rasa asam yang subtle. Kuah chowdernya itu creamy banget, gurih, penuh potongan kerang lembut dan kentang. Kombinasinya itu perfect. Asin, gurih, asam semua ada. Pokoknya ini comfort food level dewa menurut saya. Jadi kalau mau ke sini datangnya agak pagian untuk menghindari antrian yang sangat panjang. Biasanya kalau udah jam sekitar 10 ke atas itu antriannya ampun panjang banget. Males mau masuk ke dalam sampean. Jadi begitu guys, Budin itu lebih dari sekedar tempat makan. Jadi ini adalah bagian dari DNA San Francisco. Kalian nggak cuma makan, tapi jadi bagian dari sejarah 170 tahun. Kalau ke Fisherman Wharf, ini adalah mandatory stop pertama. Oke, sebelum lanjut jalan ke tempat berikutnya, ini kalian saya tunjukkan lantai 2-nya seperti ini ya guys. Kita ke bawah, nah itu factory-nya guys, yang di depan itu. Oke guys, lanjut kita mau ke naik wahana. Amira mau minta naik Ferris wheel guys, karena tinggi. Amira mau naik Ferris wheel. Mau nunggu di bawah aja. Wah, nah itu dia sudah kelihatan Ferris wheel-nya. Saya nggak mau naik Ferris wheel, takut soalnya. Jadi Amira sama bapaknya aja naik. Take the video up there or that one? Have fun. Take my phone video next. Oke, hai. Have fun, Amiwa. Oh. Oke guys, sekarang kita lanjut jalan ke Pier 39. Kita mau lihat si lions-nya berjemur guys di sini. Oh, the sea lions over there.
Sila juga. Siap. Sila aja. Okay, let's go up there first. Okay, okay. Bisa naik ke atas, guys. Overlooking from the bridge. Oh, good girl. I know, she's like sitting there cooking dinner while the kids are like hanging on her arms and her legs, like crying and like wanting to. Ini pemandangan pirnya dari atas, guys. Mari kita lihat yang sebelah sana pemandangannya. Pemandangannya spektakuler sekali. Kita bisa lihat ke atas juga dari sini. Oke, mari kita lihat si lainnya, guys. Tuh di sebelah sana itu di dermaga mereka bergumulnya. Mau lihat si lion, guys, di sebelah situ. Amira, tuh temennya Amira. Ya. 127. Okay, sea lion right here. Itu dia mereka, guys, lagi berjemur dan bergumul di dermaga kayu. Oh. Careful, okay, Amira. No. Bersuara keras kayak motor ya, mogok. Tapi lucu, berisik dan fotogenik. Amira, where is the sea lion? Careful your shoes, ne? Don't drop your shoes. Oke, guys, setelah kita jalan-jalan keliling Fisherman Wharf, sebelum kita pulang nanti jalan kaki menuju ke hotel tempat kita tinggal, kita mau ke situ, ke Ghirardelli Square. Surganya coklat, guys, di sini. Kita mau minum hot coklat sama Justin suka apa namanya itu minum milkshake. Ghirardelli Square juga menawarkan pemandangan Teluk San Francisco yang memukau dari pelatarannya. Kalian bisa melihat perairan biru, perahu layar, dan dari sudut tertentu ujung Golden Gate juga bisa kelihatan. Kita tadi jalan dari Pier 39 ke sininya itu sekitar 30 menitan ya. Karena Amira jalannya juga sambil mampir-mampir, nggak lurus. Tapi yang penting dianya nggak rewel, seneng banget. Terus kita mau main sebentar di Ghirardelli Square. Jadi Ghirardelli Square ini bukan sekedar tempat beli coklat ya, guys. Ini adalah sebuah sensus pengalaman. Begitu kaki kalian melangkah masuk ke kompleks Bata Merah ini,
kalian akan disambut oleh aroma yang langsung memeluk jiwa. Koyo apa wae. Tapi beneran guys, wangi coklatnya itu loh pekat, hangat dan manis ya. Menguar dari pabrik coklat yang tertua di California ini guys. Kompleks ini terasa seperti sebuah desa industri cik yang hangat ya. Bangunan-bangunan dari bata merah dan kayu, peninggalan pabrik coklat Ghirardelli dari abad ke-19. Berdiri kokoh dengan karakter yang kuat. Jalanan berundak dihiasi pepohonan, lampu-lampu, besi klasik dan air mancur yang menjadi titik tengahnya. Suasana di sini selalu ramai, namun nyantai. Ada energi riang dari keluarga, pasangan, dan turis yang menikmati hari mereka. Let's go. Chill out here and I'll get what you want. Okay. You want hot chocolate and Milkshake. you want hot chocolate? I want to have hot chocolate. What's this? Daddy want to get hot chocolate, sayang. Can I have coin, Daddy? Please? One at a time. Okay. Be careful, okay? Good job, Amira. Good job. Good job. Kalian bisa merasakan sejarah di setiap sudutnya. Okay, sit down here, wait for Dari plakat-plakat yang menceritakan Domingo Ghirardelli yang memulai segalanya pada tahun 1852 hingga arsitektur yang dipertahankan. Oke guys, kita mau ngantri beli minuman coklat dulu di dalam guys. Antriannya panjang banget seperti biasa. Jadi pengalaman ikonik yang wajib dicoba di sini di Ghirardelli itu adalah the famous hot fudge sundae. Jadi kayak es krim vanilla premium yang disiram saus coklat panas gitu guys. Tapi karena saya itu sukanya hot coklat, jadi saya mau pesen drinking hot coklat aja yang seperti biasa. Jadi hot coklat yang konsistensinya itu kental dan creamy. Ini kita sudah mau nyampe di depan tempat orgelnya guys. Lumayan juga sih, nggak begitu lama tadi, nunggunya panjang sih antriannya, cuman masuknya itu cepet kok. Ini dalamnya seperti ini guys. Tempat duduknya lumayan banyak, jadi kita bisa dapat tempat duduk itu gampang. Ini Ghirardelli oleh-oleh yang khas San Francisco, ada coklat cable car-nya guys. Kalau yang di San Diego juga waktu itu sudah pernah saya upload juga lain. Oke, sambil nunggu coklat dan Amira nggak mau duduk, ini kita sambil lihat mesin ya, pembuat kakao, pembuat coklat Ghirardelli pada waktu itu ya. Jadi ini museum coklatnya Ghirardelli di San Francisco guys.
Benek ke rambut sih guys. Ini saya minum hot coklat. Ini konsistensinya itu seperti velvet cair ya. Jadi sangat kental dan creamy. Rasanya itu coklat murninya itu sangat terasa sekali. Jadi bitter and sweet, manis dan pahit gitu rasanya, enak banget. Dan seperti ini Ghirardelli Square guys, dimana sejarah tidak hanya dibaca tapi dirasakan juga di ujung lidah. Jadi Ghirardelli Square itu benar-benar jadi penutup hari yang sempurna guys. Dari cable car, kemudian ke Budin makan clam chowder dan sourdough, dan berakhir di surganya coklat ini guys. Perjalanan kuliner San Francisco kita hari ini sudah lengkap banget guys. Ternyata kenikmatan paling sederhana seperti coklat panas di pinggir teluk itu sering jadi yang paling berkesan. Jadi kalau kalian ke San Francisco jangan lewatkan ritual penutup yang satu ini guys. Oke guys, hari ini jalan-jalannya selesai. Kita mau pulang. Capek, minta gendong terus soalnya ini tuh. Nah, setelah perut kenyang oleh coklat legendaris dan jiwa puas oleh pemandangan teluk, sekarang saatnya untuk menyusup ke dalam denyut nadi San Francisco yang sebenarnya. Jalan kaki pulang guys. Destinasi pulang kita ke JW Marriott Union Square. Langkah pertama meninggalkan Ghirardelli terasa seperti mengucapkan selamat tinggal sementara pada Samudra Pasifik. Aroma asin laut berangsur memudar guys, digantikan oleh angin sepoi-sepoi yang lebih dingin dan kering menyusuri jalan yang berbukit. Kita mulai mendaki Russian Hill. Di sini suasananya berubah drastis dari suasana yang riuh menjadi suasana yang hening guys. Kita naik lagi guys, kayak begini nih naiknya nih, San Francisco. Jalannya naik turun. Wah, kita bakalan naik. Good job daddy, we can hike. Come on daddy, come on daddy. Kita melewati rumah-rumah Victoria megah dan anggun guys. Itu Golden Gate-nya di situ. Kita ini pulang ke hotel jalan kaki. Wow. Ya. Itu Alcatraz. Itu Golden Gate. Kita jalan naik guys tuh. Stiff banget, pemandangannya bagus banget tapi tuh. Itu kita sudah naik ke atas, pemandangannya bagus banget dari sini itu. Oh, minta digendong, aku dewe megap-megap.
minta gendong bapak ya Allah, tuh pemandangannya dari sini bagus banget. Malah ngantuk tidur di atas pundaknya bapaknya guys. Ya Allah, penak mentoyo yo. Saiki bapaknya sing gendong. Dan sekarang kita turun guys. Jalannya tuh naik turun kayak gini guys. Medeni. Kita mau jalan turun. Aduh. Jalan turunnya juga tajam ini guys. Meskipun jalan mesti hati-hati nih, gelundung, kejelungop. Aduh. Oh, nek kejelungop jalannya hati-hati. Jalannya tuh curam banget. Jadi kalau ke San Francisco tidak disarankan atau direkomendasikan bawa baby stroller ya guys, karena bahaya kalau nggak bisa handle-nya. Jalannya tuh curam banget tuh. Amel sudah sampai bawah. Hati-hati kalau jalan mesti nek gelundung. Jalannya curam banget guys. Jadi stroller tidak direkomendasikan kalau ke San Francisco. Suamiku jalanin cepet. Dan seperti inilah hari kita di San Francisco berakhir dengan langkah kaki sendiri menyusuri kota yang tak pernah benar-benar tidur guys. Dinginnya angin sore di San Francisco bikin jalan kaki ini terasa seger setelah seharian penuh beraktivitas. Jadi pilihan jalan kaki pulang ini sengaja kita buat untuk merasakan kontras San Francisco yang sebenarnya. Jadi jalan kaki pulang di San Francisco itu nggak cuma olahraga guys. Itu adalah cara terbaik untuk merasakan napas kota yang sebenarnya. Kalian akan merasakan transisi lingkungan dari suasana turis ke kehidupan lokal, dari angin laut ke hidup pikuk kota. Dan semua kelelahan itu akan terbayar lunas saat sampai di hotel tempat kita nginep guys. Dan hari ini sempurna banget. Dari kita yang beruntung naik cable car tanpa harus ngantri, kelezatan clam chowder, manisnya coklat di Ghirardelli Square, sampai jalan kaki pulang ke hotel di JW Marriott Union Square yang menyegarkan. Satu hari penuh di San Francisco dari ujung ke ujung, dari pagi sampai sore. Oke deh, see you in the next adventure. Bye bye.